cuma agama Islam. Bicara pahlawan sudah dibalawikan, makam-makam sudah dipalsukan, sejarah NU juga sudah disukan, sejarah Jatman juga sudah diambil alih, dirampok sama Lutfi bin Yahya. Rotib Ar-Rifai digenti covernya, silsilahnya menjadi Rotibul Haddad. Kan begitu. Nah, perampokan-perampokan yang dilakukan oleh Bani Ba'alawi ini yang perlu kita sampaikan tujuannya apa? Sebagai penguat bahwa betul-betul 100% Ba'alawi itu memang tidak tersambung dan bukan cucu Nabi, tapi justru mereka menyelisihi Nabi. Bayangkan, itu kan leluhurnya Ba'alawi ini, Fakil Muqaddam ini kan kalau kata Tengku Kori ya, kalau kata Tengku Kori, lagi-lagi Tengku Kori ini, kata Tengku Kori, Fakil Muqaddam ini kan tokoh fiktif, sama dengan Doraemon, tokoh yang diciptakan hanya untuk buat seru-seruan, seolah-olah dia jadi wali kutub, seolah-olah dia jadi mujtahid mutlak. Sementara logikanya berdasarkan keilmuan, seorang mujtahid pasti mengeluarkan hasil ijtihadnya. Minimal 1 lembar karangan. Lah ini boro-boro 1 lembar. Fakih Muqaddam 1 baris saja nggak ada karya tulisnya terkait dengan ijtihadnya sebagai seorang mujtahid mutlak. Kan begitu. Belum lagi kita bicara si Ubed. Ubed ternyata fakta sejarah di kitab sejaman menyatakan bahwa Ubed itu memang cucu anaknya si Maimun, bukan anaknya Ahmad bin Isa. Nah ini kan jelas-jelas. Nah penguat bahwa nasab Ba'alawi memang tidak tersambung itu, kita sampaikan juga ajaran-ajaran khurafatnya, upaya-upaya dan indikasi-indikasi merampok bangsa Indonesia ini ke tangan mereka. Terbukti setelah mereka merampok makam, memasukkan sejarah, memasukkan pahlawan-pahlawan. Mereka tahun-tahun kemarin sudah mengklaim Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Nah, maka Indonesia sebetulnya target mereka akan dijadikan sebagai Palestina kedua. Kenapa? Apa yang dilakukan Israel di Palestina sama persis dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Dimulai dari memasukkan makam, dimulai dari memasukkan sejarah, dimulai dari memasukkan nama-nama pahlawan. Sehingga apa? Hari ini Palestina itu diklaim sama Israel. Nih lihat nih, leluhur-leluhur kami memang ada di sini. Kami yang pemilik bangsa Palestina ini. Itu kata Israel, dan itu yang akan terjadi di bumi Nusantara kita ini. Maka bersyukurlah ada Kiai Imaduddin Al-Bantani. Seandainya Kiai Imad itu membuat kajian ilmiahnya, membuat tesisnya itu 30 tahun lagi, maka pasti itu kita sudah nggak punya lagi yang namanya bangsa Indonesia. Kenapa? Bangsa Indonesia sudah diklaim sebagai milik Aulia Tarim Bani Ba'alawi. Demikian saudara-saudara. Kata siapa? Monggo dilanjut. Siapa ini? Ada sokong lanjut. Nasinya habisin. Saya sambil makan ini. Monggo silakan. Bang Ukup atau Bang itu. Apa Bang Usang gini? Monggo silakan. Saudaraku, Bang itu, kue gombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gampang ngeletuk. Monggo silakan. Jadi sebetulnya persoalan iman itu harus didukung oleh ilmiah. Nggak bisa asal iman aja. Jadi ada referensi dari Al-Quran, hadis, dan juga ada ilmu pengetahuan. Itulah yang kemudian menguatkan iman. Jadi nasab yang sudah dirungkatkan oleh Kiai Imad itu harus terus-menerus digaungkan agar mereka ini atau masyarakat kita di Indonesia ini semakin paham. Saya termasuk mantan muhibbin. Itu aja dulu. Izin turun lobet. Oke, terima kasih. Monggo siapa lagi yang ingin melanjutkan? Bang Wisang kini apa Bang Bangladesh? Setelah ini nanti Bang Jomika ya. Oke, saya menjawabnya ya. Monggo silakan. Cuman saya ini saja golongnya Balawi bukan cucunya Rasulullah itu saja. Oke, lanjut.
Oke, terima kasih, saudaraku. Monggo Bang Jumi ke atas Bang Wisang ini. Iya, jadi beginilah. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ucuf. Memang benar. Tesis yang ditulis oleh Haji Imad atau Kiai Imad itu memang seharusnya didukung penuh dengan metode ilmiah. Kenapa demikian? Karena kenapa sampai saat ini banyak para kiai-kiai besar, bukan banyak, hampir semua, yang alim-alim itu secara apa ya, bahasa terang-terangannya itu nggak ada mendukung tesis itu. Justru seperti Rois Am NU justru masih dekat dan akrab dengan para habaib. Sebetulnya ini PR bagi golongannya Kiai Imad. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Kenapa kok nggak diterima tulisannya Kiai Imad itu? Nah, kemungkinan itu masih belum dianggap ilmiah oleh para ulama Indonesia ini. Begitu. Yang terakhir ya, mohon maaf. Oke lah, nggak apa-apa setiap hari digaungkan di komal-komal, di room-room. Mungkin ada lah, efeknya ada. Cuman efek yang tidak didasari dengan ilmiah, walaupun itu digaungkan setiap saat, setiap hari, itu akan runtuh, akan tetap dikalahkan dengan narasi-narasi ilmiah walaupun nggak tiap hari. Contoh misal ini host selalu ini tiap hari, tiap waktu menggaungkan tesisnya Kiai Imad. Oke lah, ada misalnya ada 10 orang yang terpengaruh. Cuman subhanallah, dapat 1 bulan 10 orang ini dipanggil oleh kiainya, misalnya oleh gurunya, yang mana gurunya ini hanya bisa menerima yang tesis-tesis ilmiah saja, artinya menolak dengan apa tesisnya Kiai Imad. Terus gurunya itu bilang, sudah kalian 10 orang ini nggak usah ikut-ikut itu, percayailah nasabnya habaib. Rungkatlah, langsung kalah. Narasi yang tanpa ilmiah tetap dikalahkan dengan ilmiah. Monggo silakan, itu aja. Oke, makasih Jomi Kasula. Jadi gini, saya juga coba menanggapi tadi, karena memang Bang Ucup tadi menanggapi. Pertama, betul bahwa yang namanya iman itu dasarnya ilmu dulu. Nah, persoalannya teman-teman ya, bahwa dari klan Ba'alawi ini dasarnya tahu-tahu ujuk-ujuk iman, apalagi mukibinnya langsung ke iman, tidak berdasarkan ilmu. Sekarang kalau pertanyaannya kenapa saya bisa sampaikan seperti itu, setiap kita ajak diskusi terkait persoalan polemik nasab ini, mereka cuma ngotot, kami meyakini, tapi tidak pernah memberikan bukti. Kan itu. Makanya kenapa saya tadi sampaikan bahwa kita diskusi harus berdasarkan keilmuan, bukan atas dasar keimanan. Kalau berdasarkan keimanan itu tidak perlu didiskusikan lagi. Yang namanya iman ya sudah yakin, percaya, kan begitu. Justru karena ini kajiannya keilmuan, maka perlu kita diskusikan. Nah, Waalaikumsalam. Persoalannya dari Ba'alawi dan mukibinnya itu tidak ada yang mau diajak diskusi berdasarkan keilmuan. Mereka hanya ngotot berdasarkan keyakinan. Nah, kemudian saya beralih kepada Jomi Kasula. Jomi Kasula, kalau memang dikatakan bahwa kajian ilmiahnya Kiai Imad itu belum masuk di dalam koridor-koridor kaidah-kaidah keilmuan, ya kan? Tunjukkan di mana yang tidak memenuhi koridor kajian keilmuan. Koridor kajian keilmuan. Artinya kan berarti Jomika menyatakan bahwa kajiannya Kiai Imad itu tidak ilmiah. Nah, tinggal ditunjukkan aja loh, ini tidak ilmiahnya. Misal menyimpang dari metodologi penelitian. Biasanya metodologi penelitian itu dimulai dari misalnya, ini misal contoh ya. Misal metode penelitian itu dimulai dari mukadimah atau pembukaan. Kedua,
bab keduanya tentang latar belakang masalah, bab ketiganya rumusan masalah, bab keempatnya pembahasan. Nah, pembahasan itu mencakup semua. Bab kelimanya kesimpulan, bab keenam penutup. Kan begitu. Itu standar kajian ilmiah atau karya tulis ilmiah. Saya dukung host. Iya kan? Nah, tapi kalau memang menurut Jomika kajian ilmiahnya Kiai Imad itu tidak memenuhi standar metodologi penelitian seperti itu, tunjukkan. Karena terbukti 520 lebih halaman yang dituliskan oleh Robitoh Alawiyah terkait menjawab pertanyaan apa yang disampaikan dalam kajian ilmiahnya Kiai Imad, ternyata tidak satu pun yang menjawab. Kan begitu. Jadi yang tidak ilmiah siapa sebetulnya? Nah, kemudian persoalan yang kedua yang tadi disampaikan Jomika terkait banyaknya kiai-kiai, bahkan Jomika mengklaim hampir semua kiai-kiai kita itu diam terkesan tidak berpihak kepada Kiai Imad. Bohong besar. Bohong besar. Kiai-kiai sekarang ini bergeraknya di arus bawah. Saya pelakunya salah satunya yang keliling dari satu pondok ke pondok yang lain menyampaikan kabar bahwa Balawi itu 100% tidak tersambung berdasarkan kajian ilmiah. Saya salah satunya di Lampung. Bisa dicek di Lampung. Jadi kalau Jomika mengklaim bahwa kiai-kiai kita, hampir semua kiai-kiai kita tidak berpihak kepada kajian ilmiahnya Kiai Imad, itu bohong besar. Karena saya bicara fakta, saya bicara di lapangan. Bahkan terakhir kemarin saya ngobrol di salah satu pimpinan pondok dengan santri-santrinya, dengan tukang-tukang yang lagi ngerjakan bangunan. Mereka terkaget-kaget. Apalagi pada saat saya sampaikan tentang ilmu-ilmu kajian-kajian kitab-kitab khurafat Ba'alawi. Gimana Ba'alawi mengajarkan dalam kitabnya itu menghalalkan untuk meremas-remas susu perempuan. Gimana pakai muqaddam mi'raj sampai 70 kali melebihi mi'rajnya Kanjeng Nabi. Gimana pakai muqaddam mengaku anallah. Itu saya sampaikan semua. Mereka sampai terbagong-bagong Jomika. Dan akhirnya saya diminta untuk ngisi materi terkait dengan kajian ilmu nasab ini sesuai dengan kemampuan saya. Diminta setiap minggu untuk ngopi bareng di pondoknya. Dan itu bukan 1-2 pondok. Silakan cek ke Bumi Karomah Lampung, silakan cek ke Al-Qur'aniyah Lampung, silakan cek ke tempat Kiai Atta-Illah. Jadi jangan asal klaim. Jomika mengatakan bahwa semua kiai kita itu nggak berpihak kepada Kiai Imad, bohong besar. Lah persoalan tadi saya kasih sampel misalnya Kiai Miftahul Miftahul Ahyar sebagai Rois Am PBNU. Kita tahu jejak digitalnya. Dari dulu memang ada beritanya. Beliau itu salah satu pendukung gerakan Front Pembela Islam. Dan ini bukan fitnah. Nah, jadi jejak digital itu nggak akan bisa dihapus Jomika. Tapi apakah Jomika menutup mata dengan bagaimana Gus Muafik? Ya kan? Dengan kiai-kiai kita yang lainnya. Mereka sebetulnya diam hari ini sedang melakukan gerakan di bawah. Nah, maka sebagai kesimpulan Jomika berdasarkan kajian keilmuan, maka kemarin juga saya sampaikan depan Tengku Qori di roomnya Gus Yu'lal Falah. Saya sampaikan di depan hampir 300-an yang nonton itu. Kalau kita udah bicara keyakinan, saya berkeyakinan 100% bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Nabi. Bahkan seandainya ada 1000 Tengku Qori yang membuat antitesis yang merungkatkan tesisnya Kiai Imad, saya orang pertama yang tidak akan pernah percaya itu. Jangankan itu, saya bilang, seandainya 1 juta habaib Ba'alawi yang membuat antitesis terkait kajiannya Kiai Imad yang menyatakan ketersambungannya misalnya bahwa Ba'alawi tersambung kepada Kanjeng Nabi, saya orang pertama yang tidak akan pernah percaya itu. Kalau kita bicara keyakinan, kan begitu. Terima kasih. Monggo, silakan. Ini gimana sih moderator saya ini kok malah diem aja? Oke.